Ini nih ada persepsi yang agak kurang tepat nih, saya luruskan sini. Apa rumus keduanya? Korban satu hewan di atas namakan keseluruhannya. Boleh. Misal ayah saya telah wafat. Terus saya pengen berkorban untuk ayah saya niatnya. Ya, boleh. Makanya Nabi saat kemudian berkorban, kalimat Nabi 3. Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad SAW. Kadang suka nggak sanggup nerusin kalau baca hadis ini tuh. Sekarang kalau ada yang mau berkorban, hewannya sudah siap, maka bagaimana ciri kriteria hewan-hewan tersebut yang akan dikorbankan? Saya minta waktu 10 menit saja untuk bisa menjelaskan dengan lebih baik. Ingat baik-baik teman-teman sekalian, ini sudah saya padukan di sini, hukum-hukumnya. Insya Allah ada di sini, tinggal dibaca saja. Ya, kalau terkait dengan pelaksanaan Idul Adha, saya sudah banyak bahas. Jadi bisa dilihat di video-video yang lalu, itu Allah sudah didapatkan di situ. Ya, terkait dengan hewan, ini yang sangat penting. Maka saya ingin sampaikan beberapa hal poin penting. Yang pertama, awas hati-hati. Dalam Al-Quran di surah Al-Kawthar ayat 1 sampai dengan ayat ketiga atau Al-Hajj ayat ke-34, ya para ulama menyimpulkan, kita hafal Al-Kawthar. Inna a'tainakal fasalli li rabbika wanhar itu kalimat perintah. Perintah itu bisa 3 jenis. Bisa mubah. Awas, perintah silahkan tapi mubah, diberi pilihan. Kerjakan silahkan, tidak silahkan. Seperti perintah makan, wakulu washrobu, silahkan. Quran surah 7 ayat 31, silahkan makan, minum. Mau makan silahkan, minum gak ada masalah. Ya, jangan disimpulkan kalau nggak makan dosa, tidak. Makan silahkan, tidak silahkan, itu mubah, boleh, itu hukum asal. Ada yang kedua sunnah, perintah untuk sunnah. Ya, kerjakan, sunnah hukumnya. Nikah misalnya, perintah, ankihul ayama, silahkan menikah, sunnah hukumnya. Jelas ya? Dari mubah naik ke sunnah. Ada yang sifatnya wajib, kerjakan seperti sholat, fardu. Ya aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajri. Tunaikan sholat 5 waktu, fardu hukumnya wajib. Maka korban ini ketika kalimatnya menggunakan kata perintah, ulama berbeda pendapat. Kalangan Hanafiyah mengatakan itu wajib hukumnya tuh. Wajib korban kalau sudah dia memiliki kesanggupan untuk korban. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi, kalau ada orang sudah sanggup dia berkorban, sengaja tidak berkorban, maka itu hukumnya dosa. Apa sandarannya? Termasuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat sahabat Abu Hurairah, Ibnu Majah nomor hadis 3123. Di buku saya halaman 34. Perhatikan, an Abi Hurairah, ya, an Abi Abdurrahman ibn Sahar, dari Abdurrahman bin Sahar, an Abdurrahman ibn Sahar, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, lihat kalimatnya, man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana, fala yaqrabanna pakai nun taukid, musallana. Awas, hati-hati. Siapa yang punya keluasan harta, punya kemampuan berkorban, tapi dia tidak mengerjakannya, maka kata Nabi, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Dan pakai nun taukid untuk menguatkan, kencang, tegurannya keras. Mampu berkorban, datang ke pesta weekend tiap malam, tiap hari, makan minum enak di restoran paling mahal, berangkatnya ke tempat paling bagus, hotelnya semalam 48 juta, nginepnya luar biasa, korban nggak mampu. Woi, uang dibakar-bakar tiap hari, dikumpulin 4 juta setahun, kurban 2 juta nggak mampu. Rokok mampu, kurban nggak mampu. Kenapa nggak Anda kumpulkan tahun ini? Saya berhenti merokok dulu. Kenapa, Pak? Papa mau kumpulkan buat kurban. Malu sama Allah. Ngisap asap, duit hilang. Mudah-mudahanlah kali ini asapnya bisa dibakar, aromanya harum sampai ke surga. Kumpulin, ternyata begitu dikumpulkan setahun, dapat 2 kambing. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah, kau berikan aku hidayah, mengganti rokok dengan kurban. Masya Allah. Balik. Kalau nggak percaya coba deh, setiap kebiasaan Anda merokok, kumpulkan ganti dengan uang kurban. Jadi setahun begitu jadi kurbannya bisa nangis Anda. Ya Allah. Masya Allah. Pak Haji saya bisa kurban ternyata. Masya Allah. Masih mau merokok kamu? Kalau bisa sih di akhirat bisa nggak Pak Haji? Bisa aja. Ntar asapnya ambil di neraka. Apinya. Ya. Paham ya? Ayo ganti. Nah kalimat fala yaqraban, nah jangan dekat-dekat musola kami, itu kata ulama Hanafiyah, itu kecamannya tinggi, makanya hukumnya wajib. Ya. Kemudian mazhab Syafi'i berpandangan itu sunnah kifayah. Ada yang mengatakan sunnah ain. Ya, sunnah kifayah itu kalau sebagian sudah mendapati, maka berlaku kemudian pada yang lainnya cukup. Kalau sunnah ain setiap orang mengerjakannya.
Makanya ini tinggi, bagus nih. Ya. Ya, tinggi, bagus nih pandangannya. Artinya apa? Bergantung pada keluangan berkorban. Ini ada persepsi yang agak kurang tepat nih, saya luruskan sini. Kalau Anda punya kemampuan untuk setiap orang berkorban di keluarga, itu boleh, silakan. Sunna'in pada setiap diri melekat. Misal, di rumah Anda ada 5 orang. Istri, suami, 3 orang anak. Oke? Misalnya mau kurban satu-satu. Setiap satu orang sapi misalnya, ya. Sapi. 5 orang. Boleh. Silahkan. Atau kambing boleh, domba boleh. Satu, silahkan. Boleh. Kalau mampu. Ustadz, saya mampunya cuma 1 kambing. Punya uang cuma 2,5 juta, Ustadz. Saya kumpul-kumpulin, dapat 2,5 juta. Saya nggak mampu kalau setiap satu semua. Akhirnya saya gilir aja. Tahun ini suami dulu. Tahun depan baru saya. Tahun depan lagi anak saya. Pertanyaan saya, Bu, apa mungkin tahun depan suami ibu hidup? Apa mungkin anak ibu masih hidup? Maka ganti dengan rumus kedua. Apa rumus keduanya? Korban 1 hewan di atas namakan keseluruhannya. Boleh. Boleh, ya. Kan saya yang ustadz di situ nanti. Udah jamaah, hafal hadis enggak, Quran enggak apa. Nawar lagi. Boleh. Bukan boleh, tapi memang diajarkan. Makanya Nabi saat kemudian berkorban, kalimat Nabi 3. Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad SAW. Kadang suka nggak sanggup nerusin kalau baca hadis ini tuh. Ya Allah, mohon terima korban ini dari Muhammad, dari keluarga besar Muhammad, dan dari umatnya Muhammad SAW yang tak mampu